13 sampai dengan 15 Juni 2020 bersama saya Nisa Rosmiati. Inilah sepekan Bantu Prestasi selama. Masuk ke berita yang pertama, antisipasi penyebaran COVID-19 dan memastikan kesehatan pegawai saat memasuki era new normal, Kanwil Kemenkumham Banten melakukan pemeriksaan rapid test dan PCR swab COVID-19 kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten pada Sabtu 13 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten bersama tim gugus tugas penanganan dan pencegahan COVID-19 melakukan pemeriksaan rapid test dan PCR swab COVID-19 terhadap pegawai Kanwil Kemenkumham Banten guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kanwil Kemenkumham Banten dan memastikan kesehatan pegawai dalam memasuki era new normal pada hari Sabtu 13 Juni 2020. Bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta di Kota Serang, pemeriksaan dilakukan dengan metode PCR swab kepada 34 orang pegawai dan rapid test kepada 40 orang, diantaranya pegawai, office boy, dan driver yang dilaksanakan oleh tim Pernakes Kanwil Kemenkumham Banten. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya berharap agar semua pegawai untuk tetap tenang saat menjalani pemeriksaan dan apapun hasilnya setelah pemeriksaan, diharapkan semua pegawai harus menjaga kesehatan masing-masing, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, jaga jarak, dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat baik di kantor maupun di rumah. Bertempat di lapangan upacara Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang, Kepala Rutan Kelas 2B Serang memimpin apel pagi sekaligus memberikan penghargaan kepada pegawai teladan periode bulan April dan bulan Mei tahun 2020 pada Senin 15 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang menggelar apel pagi pegawai sekaligus pemberian penghargaan pegawai teladan periode bulan April dan bulan Mei tahun 2020 yang bertempat di lapangan upacara Senin 15 Juni 2020. Apel pemberian penghargaan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Serang Aliandra Harahap dan diikuti oleh pejabat struktural serta seluruh pegawai. Penghargaan pegawai teladan periode bulan April dan Mei tahun 2020 diberikan kepada staf pelayanan tahanan Dedi Supriyadi dan staf kepegawaian Abdul Rohim Kudratullah. Dalam amanatnya, Karutan Serang Aliandra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk inovasi dalam rangka memberikan stimulus kepada pegawai untuk melaksanakan pemenuhan kewajibannya sebagai ASN yang baik, bermartabat, dan profesional. Senin 15 Juni 2020, didampingi pejabat struktural di jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Kepala Divisi Pemasyarakatan berkesempatan untuk memantau langsung progres perkuliahan S1 Hukum bagi WPP di Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Pandemi COVID-19 tidak melunturkan semangat Satuan Pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kanwil Kemenkumham Banten untuk tetap produktif dalam kegiatan kerja warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan kerja UPT pemasyarakatan ini selalu dimonitoring oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan beserta jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten. Seperti pada Senin 15 Juni 2020, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih berkesempatan untuk memantau langsung progres perkuliahan S1 Hukum bagi warga binaan serta persiapan untuk pengadaan S1 Ilmu Agama Islam dengan mengunjungi tempat perkuliahan yang dinamakan Kampus Kehidupan, serta memberikan pengarahan bagi mahasiswa yang telah memasuki semester keempat. Tim penilai internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan evaluasi lanjutan terhadap usulan Satker Pembangunan Zona Integritas menuju WPK-WPBM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cilegon pada Selasa 16 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Tim penilai internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan evaluasi lanjutan atau sampling terhadap usulan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cilegon pada Selasa 16 Juni 2020. Ardiles Riki Susilo selaku Ketua Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI didampingi 3 orang anggota timnya, Adi Priyo Pratomo, Rino Adi Putro, dan Agil Falevi melakukan pengecekan seluruh komponen hasil maupun pengungkit. Selain itu, tim penilai internal juga meninjau lokasi pembangunan zona integritas Lapas Cilegon mulai dari alur kunjungan sampai ke dalam blok hunian serta melakukan wawancara kepada WBP Lapas Cilegon dalam rangka penilaian pelayanan publik di Lapas Cilegon. Selasa 16 Juni 2020, Lapas Kelas 2A Tangerang menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reinhard Silitonga. Berikut berita selengkapnya. Lapas Kelas 2A Tangerang menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reinhard Silitonga pada Selasa 16 Juni 2020. Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja serta monitoring evaluasi terkait protokol kesehatan yang ada pada Lapas Kelas 2A Tangerang, bangunan, giat kerja, warga binaan, dan situasi lingkungan lapas di masa pandemi COVID-19 saat ini. Didampingi Kalapas dan Kepala Satuan Pengamanan, kunjungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dimulai dengan pengecekan bangunan kerja asimilasi yang berada di area luar lapas, dilanjutkan dengan pengecekan ruang kunjungan dan kegiatan video call yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas 2A Tangerang sebagai pengganti kunjungan keluarga selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan pengecekan di masing-masing blok, wartel warga binaan, transaksi keuangan warga binaan, dapur umum, kegiatan kerja warga binaan, dan upaya yang dilakukan Lapas Kelas 2A Tangerang dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Rabu 17 Juni 2020,
Kanwil Kemenkumham Banten melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarahan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diikuti oleh seluruh pegawai serta seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui video telekonferensi. Kita simak berita selengkapnya. Menindaklanjuti surat edaran Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar kegiatan sosialisasi pengarahan P4GN bertempat di Aula Lantai 3 Kanwil Kemenkumham Banten pada Rabu 17 Juni 2020. Diikuti oleh seluruh pegawai serta seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten melalui video telekonferensi. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prastia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tantan Sulistiana dengan moderator Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih. Beranjak ke berita selanjutnya, Rabu 17 Juni 2020, jajaran Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Banten melaksanakan rapat secara daring dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Dirjen Kekayaan Intelektual terkait optimalisasi tugas dan fungsi pemantauan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di ruang kerja Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, jajaran Subbidang KI Kanwil Kemenkumham Banten melaksanakan rapat secara daring dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual pada Rabu 17 Juni 2020. Rapat daring yang memanfaatkan aplikasi Zoom ini bertemakan optimalisasi tugas dan fungsi pemantauan dan penegakan hukum kekayaan intelektual dan diikuti oleh seluruh Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada berbagai Kanwil Kemenkumham di Indonesia. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI yang baru, Edison Sitorus, sekaligus menjadi ajang perkenalan dan menjalin silaturahmi. Selain menjelaskan tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, juga dijelaskan tugas penegakan hukum yang dimiliki Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di kantor wilayah. Memenangkan strategi dan potensi kehumasan dalam membangun Posyankomas, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, beserta jajaran bidang HAM mengikuti kegiatan Sarasehan Kehumasan Direktorat Jenderal HAM secara daring pada Kamis 18 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Kamis 18 Juni 2020, bertempat di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Kurniati Handayani Pane beserta jajaran bidang HAM mengikuti kegiatan Sarasehan Kehumasan Direktorat Jenderal HAM secara daring dengan tema menakar strategi dan potensi kehumasan dalam membangun pos pelayanan komunikasi masyarakat atau Posyankomas. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Indonesia ini bertujuan untuk mendukung pembentukan dan menjalankan fungsi dari Posyankomas. Pada awal sambutan, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Mualimin Abdi menyampaikan bahwa penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia harus dikonkretkan. Beranjak ke berita yang terakhir, Kamis 18 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten R. Andika Dwi Prastia melakukan audiensi dengan Wali Kota Cilegon dalam rangka silaturahmi sekaligus perkenalan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang baru. Berikut berita selengkapnya. Kamis 18 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten R. Andika Dwi Prastia melakukan audiensi ke Wali Kota Cilegon dalam rangka silaturahmi sekaligus perkenalan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten yang baru. Disambut hangat oleh Wali Kota Cilegon Edi Aryadi beserta jajaran, Kakanwil menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi dengan Pemkot Cilegon sebagai mitra kerja yang telah membantu Kanwil Kemenkumham Banten khususnya di wilayah Kota Cilegon, yang mana di Kota Cilegon ini sendiri terdapat 2 unit kerja Kemenkumham Banten, yaitu Lapas Kelas 2A Cilegon dan Kanim Kelas 2 TPI Cilegon. Pada kesempatan ini juga turut dibahas program kerja tiap divisi dan UPT yang melibatkan pemerintah daerah dan beberapa kegiatan yang berjalan di kantor wilayah Kemenkumham Banten. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kanwil Kemenkumham lainnya dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Nisa Rosmiati undur diri, tetap jaga kesehatan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun Anda berada, dan salam prestasi.